Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, channel belusuan situs-situs sejarah, budaya, pariwisata, dan juga musik. Pagi ini belum ada jam 8 di hari Jumat tanggal 15 September tahun 2023. Saya berada di kawasan Kota Gede. Baiklah, pagi ini saya ingin napak tilas menelusuri Benteng Cepuri, Keraton Mataram Kota Gede. Jadi saya tidak berada di sisi utara, tidak berada di pasar Kota Gede, juga tidak berada di sekitar masjid, tapi saya berada di sisi selatan, yaitu di Benteng Cepuri. Benteng Cepuri ini mengelilingi keraton di sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur. Saya sekarang berada di sisi selatan. Baiklah, saya akan mencoba menelusuri benteng ini yang melengkung, dan nanti kita bisa melihat kondisi terakhir. Ikuti terus belusuan saya. Baiklah teman-teman, saya akan memulai dari sudut benteng di sisi barat daya, bergerak ke arah timur dan kemudian membelok ke arah utara. Benteng yang membelok ini oleh warga setempat disebut dengan Bokong Semar karena bentuknya membelok dan agak menonjol seperti pantat Semar, tokoh Punokawan dalam pewayangan. Namun sebelum menuju ke sisi barat daya, mari kita cermati dulu keterangan yang ada di papan informasi yang telah disediakan oleh BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Benteng Cepuri yang dibangun antara tahun 1585 sampai tahun 1594 Masehi ini dibangun sebagai pagar keliling yang melindungi bagian inti Kedaton atau Istana Raja Kerajaan Mataram kala itu. Fungsi Benteng Cepuri ini selain sebagai pembatas antara komunitas kerabat kerajaan dengan komunitas dunia luar, juga sebagai benteng pertahanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya parit atau disebut juga jagang yang lebarnya antara 20 sampai 30 meter dengan kedalaman air 1 sampai 3 meter mengelilingi sisi luar benteng di bagian barat, bagian selatan, dan bagian timur. Parit itu kini sudah kering dan sekarang hanya menjadi kontur tanah yang rendah yang ditumbuhi dengan rerimbunan pohon bambu dan rerumputan. Di sisi timur, tanah yang rendah ini dimanfaatkan oleh warga sebagai akses jalan. Bahan bangunan yang digunakan untuk membangun Benteng Cepuri ini adalah dari batu bata dan batu putih yang berukuran besar. Pada tahun 1978 pernah dilakukan ekskavasi dan pada tahun 2000 telah dilakukan rehabilitasi terhadap Benteng Cepuri ini. Baiklah teman-teman, mari kita lihat bangunan apa yang masih tersisa di sudut barat daya ini. Rupa-rupanya sudut di pinggir tebing ini belum tersentuh oleh pemugaran. Batu-batu simetris masih berserakan tumpang tindih dan di bawahnya adalah rerimbunan pohon bambu. Agak ke timur sedikit saya melihat bangunan benteng yang sudah dipugar berdiri kokoh memanjang. Saya mencoba naik ke atas benteng, berjalan dan sampailah saya di bagian benteng yang terpotong, di mana di dasarnya terdapat susunan batu andesit sebagai ambang pintu. Mungkin ini dulunya adalah pintu untuk akses yang menghubungkan antara area luar dan area dalam benteng.
Saya bergerak lagi menyusuri benteng ke arah timur, dan dari sini terlihat kontur tanah di selatan benteng yang elevasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan area di dalam benteng di mana saya berpijak. Saya berjalan terus ke arah timur dan sampailah saya di tepi benteng di mana ada jalan melintang dari utara ke selatan, menyeberangi tanah yang rendah dan memotong kelurusan benteng ini. Di seberang jalan ada sebuah sekolah dasar SD Negeri Dalem dengan bangunan berwarna biru. Sepertinya badan jalan yang melintas di atas tanah yang rendah itu sudah ditinggikan sebelum diaspal. Kelurusan benteng ke arah timur ini kalau dilihat sekilas sepertinya menabrak bangunan sekolah dasar berwarna biru itu. Saya menduga besar kemungkinan di bawah bangunan sekolah tersebut masih tersisa fondasi benteng Cepuri ini. Baiklah teman-teman, sekarang saya bergerak ke belakang gedung sekolah dasar yang berwarna biru di sebelah timur jalan aspal. Dari sini saya bisa melihat kontur tanah rendah dengan rerumputan yang di atasnya sudah dibangun jogging track untuk berolahraga bagi warga setempat. Rimbunan pohon bambu sedikit menghalangi pandangan saya. Dari tembok belakang SD ini, saya berjalan di atas benteng Cepuri ke arah timur dan sampailah saya di bagian potongan benteng yang mana di dasarnya saya melihat ada struktur ambang pintu terbuat dari batu andesit dengan ceruan-ceruan kecil dan undaan menuju keluar benteng yang tanahnya lebih rendah. Struktur ambang pintu batu andesit di timur jalan ini nampak serupa dengan struktur ambang pintu di sebelah barat jalan aspal. Baiklah teman-teman, saya naik lagi berjalan di atas benteng ke arah timur yang mulai membelok ke utara. Terlihat di sini ada juga sebuah papan informasi yang menjelaskan tentang tembok benteng Bokong Semar ini. Diceritakan pada papan informasi itu ada kalimat tertulis, Ananda anak Sultan Pajang Senopati ing Alogo benar-benar akan melakukan pemberontakan, telah membangun benteng yang dikelilingi oleh parit atau jagang yang cukup lebar, sehingga dapat menghambat musuh untuk mendekati benteng. Demikian disebutkan pada sebuah alinea. Pada alinea yang lain disebutkan juga bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 telah dilakukan pemugaran terhadap benteng Cepuri yang lokasinya di belakang SD Dalem. Sampai disinilah tembok benteng sisi tenggara yang telah dipugar ini bisa terlihat. Selanjutnya, kelurusan tembok benteng dari sudut tenggara ke arah utara ini belum dipugar. Saya kemudian turun menuju ke dataran rendah yang kini sudah menjadi jogging track. Dari sini saya bisa melihat susunan tembok benteng dari arah yang lain. Terlihat struktur batu bata asli di bawah rumah warga yang masih berada di tempat asalnya, namun dalam formasi yang sudah tidak teratur. Dengan mengikuti akses jalan setapak, saya berjalan ke arah utara, mencoba melihat struktur tembok benteng selanjutnya. Saya menemukan sebuah undaan di tepi tembok sebuah rumah, dan akhirnya saya berhasil naik. Ternyata sisa-sisa tembok benteng sisi timur itu memang masih ada. Sebagian berada di halaman samping rumah warga. Di sisi timur ini juga saya jumpai tembok benteng yang sudah dipugar dan tembok ini cukup tinggi. Saya tidak mencoba untuk naik ke atas benteng karena memang tidak ada akses untuk naik. Di sisi selatan dari tembok benteng Cepuri yang tinggi ini masih bisa saya saksikan sebaran batu-batu bata berukuran besar yang berserak memanjang ke selatan. Sebaran batu-batu bata terakhir yang saya lihat
adalah batu-batu bata yang tertumpuk dalam formasi yang tidak rapi, sebaris ke arah utara dari tembok cepuri tinggi itu yang sudah dipugar. Baiklah teman-teman, belusuan ini saya akhiri di sini. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat selalu.